Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi washabihi wa man. Bersyukur kepada Allah, kita hari ini dipertemukan Allah dalam suasana masih daring ya, Ananda tercinta semuanya. Dengan tetap walaupun tetap seperti itu, kita tetap semangat. Nah, selawat bernadakan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku tauladan kita, qudwah hasanah kita, serta idola kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya sama-sama kita beristighfar. Istighfar 3 kali ya anak-anak semuanya ya. Mari anak-anak ustazah yang di rumah, sama-sama kita beristighfar 3 kali ya. 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Sekali lagi ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillah. Nah, Ananda semuanya tahu tidak kenapa kita sebelum belajar beristighfar? Agar kita semuanya dalam keadaan hati yang tenang dan semua pelajaran bisa masuk dengan mudah dan serta setan-setan tidak mengganggu kita. Baik, sebelumnya jangan lupa like video ini serta subscribe video ini ya. Nah, Ananda semuanya, kita ketemu lagi dengan Ustazah Rara walaupun masih suasana daring. Dengan demikian kita tetap semangat Ananda semuanya semangat belajar di rumah, Ustazah juga mengajar di sekolah. Nah, serta Ananda semuanya banyak-banyak kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Dengan segera berakhir, bumi kita ini segera membaik. Amin. Semoga Allah mudahkan dan Allah kabulkan doa-doa kita. Oke, Ananda semuanya, bagaimana kabar Ananda hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup rukun dengan teman bermain. Nah, untuk pembelajaran hari ini, Ustazah harapkan semoga Ananda semuanya pada saat bermain bisa saling akrab. Pada saat bermain bisa saling menghargai dan serta pada saat bermain bisa saling tolong-menolong. Nah, untuk itu Ananda semuanya sebelum kita mulai pelajaran, Ustazah buka dengan kisah Nabi Yusuf. Nah, kisah Nabi Yusuf sudah pada yang tahu? Nah, kalau misalnya belum tahu, mari kita dengarkan sama-sama. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan dari Nabi Yakub, yaitu ayah beliau. Yusuf mempunyai rupa yang sangat tampan atau ganteng, serta baik hatinya. Tapi di balik kebaikan Yusuf kecil, ternyata Nabi Yusuf mempunyai saudara yang sangat iri dan dengki kepada Nabi Yusuf. Sehingga suatu hari saudara-saudaranya berencana ingin membunuh Nabi Yusuf dengan cara mengajak Nabi Yusuf bermain dan bersenang bersama-sama. Pada saat mereka hendak meminta izin kepada Nabi Yakub, yaitu ayahnya, beliau tidak mengizinkan. Tetapi saudaranya tetap membujuk Nabi Yakub, yaitu ayahnya, untuk mengajak Nabi Yusuf bermain. Hingga akhirnya ayahnya tetap tidak memberikan izin. Nah, lalu Nabi Yusuf pun ikut membujuk ayahnya, hingga akhirnya ayahnya memberikan izin dengan hati yang sangat sedih dan kecewa. Lalu mereka bermain bersama-sama serta bersenang bersama-sama di hutan. Hingga akhirnya niat busuk mereka pun beraksi. Nah,
mereka mengajak Nabi Yusuf bermain petak umpet. Nah, pada saat bermain petak umpet sebelumnya, Nabi Yusuf disuruh buka bajunya oleh saudara-saudaranya. Setelah itu, Nabi Yusuf disuruh masuk ke dalam sumur yang sangat dalam. Nah, setelah itu mereka pun meninggalkan Nabi Yusuf di sumur atau di dalam hutan yang sangat jauh. Kemudian sebelum mereka pulang, mereka mengambil baju Nabi Yusuf dan mereka lumuri dengan pewarna-warna merah hingga akhirnya seperti bercak darah. Nah, lalu mereka pulang ke rumah sambil menangis terseduh-seduh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Mereka mengadu kepada ayahnya yaitu Yakub bahwasanya Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Nah, mereka sambil menunjukkan baju yang dipakai Nabi Yusuf sebelumnya dengan berlumuran darah. Nah, hingga akhirnya Nabi Yakub pun bersedih. Dan beliau langsung mengatakan bahwasanya beliau tidak percaya bahwasanya Nabi Yusuf diterkam oleh serigala. Sesungguhnya sebelumnya Nabi Yakub sudah mengetahui niat licik dari saudara-saudaranya. Hingga akhirnya Nabi Yakub menyuruh saudara-saudaranya untuk kembali ke hutan dan menyuruh Nabi Yusuf untuk membawa Nabi Yusuf pulang kembali. Singkat cerita, di tempat yang berbeda, Nabi Yusuf terus berdoa kepada Allah di dalam sumur yang sangat dalam, berdoa agar Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yusuf. Nah, tidak lama kemudian Allah memberikan pertolongan, yaitu dengan didatangnya seorang kafilah dari Mesir. Beliau hendak istirahat di sebuah hutan. Nah, beliau lihat sebuah sumur, tapi beliau tidak tahu bahwasanya di situ ada Nabi Yusuf di dalam sumur itu. Hingga akhirnya beliau memasukkan air di dalam sumur hingga penuh. Nah, pada saat sudah penuh, beliau terkejut. Ternyata ada anak kecil di dalam sumur tersebut. Nah, tidak lama kemudian beliau membawa Nabi Yusuf ke kota Mesir dan menjualnya kepada pejabat di Mesir. Lalu pejabat Mesir mengangkat Nabi Yusuf sebagai anaknya. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian Nabi Yusuf tumbuh menjadi dewasa, menjadi seorang pemuda yang tampan, cerdas, hingga mempunyai perilaku yang sangat baik. Dengan kecerdasan beliau, Nabi Yusuf diangkat sebagai gubernur di kota Mesir. Nah, di tengah kesuksesan Nabi Yusuf, di seberang sana ada kota, saudara-saudaranya dan ayahnya hidup dalam kesusahan karena pada saat itu musim paceklik atau musim kemarau. Pada musim kemarau, mereka susah mendapatkan makanan hingga akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pergi ke kota Mesir karena di sana mereka mengetahui bahwasanya di Mesir sedang maju kotanya. Nah, hingga akhirnya mereka menemui pemimpin Mesir. Nah, setelah mereka menemui, alangkah terkejutnya mereka. Ternyata yang mereka temui adalah Yusuf kecil yang dulu adalah saudaranya, sekarang sudah tumbuh sukses dan telah dewasa. Mereka terkejut karena ternyata Nabi Yusuf belum meninggal. Hingga akhirnya saudaranya meminta maaf, lalu Nabi Yusuf memaafkan mereka. Dan saudaranya membawa Nabi Yusuf kepada Nabi Yakub, yaitu ayahnya yang sudah cukup tua. Dan ayahnya sangat bahagia bertemu dengan Nabi Yusuf, anak kesayangannya. Nah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya Ananda semuanya, pada saat kita bermain dengan teman kita atau saudara kita, jauhkanlah namanya rasa iri, rasa dengki. Nah, juga kita itu kalau misalnya berbuat sesuatu kesalahan, lagi-lagi Ustazah ingin ingatkan bahwasanya Ananda jangan malu-malu meminta maaf seperti saudara Nabi Yusuf tadi minta maaf mereka kepada Nabi Yusuf. Nah, agar lebih jelasnya lagi, mari sama-sama kita menonton video hidup rukun yang berikut ini. Ayo sama-sama kita nonton. Bagaimana menurutmu, Tupai Tiga?
Sepertinya ini kasus kecelakaan biasa. Apakah kita harus melaporkan ini ke kelinci 1? Masuk kelinci 1, bos. Masuk 2, lapor. Sepertinya terjadi kecelakaan di taman komplek. Saya akan membawa korban ke markas. Gitu, kopi? Oke. Maksudnya kopi. Domba 4 monitor, bagaimana kondisi di lapangan Domba 4? Aman, elang 2, semua terkendali. Kenapa aku domba 4 ya? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke Nusa, kopi. Ini ya Siva. Makasih Nusa. Ini Kak Syifa, makasih ya. Ya Rara, sama-sama. Kak Syifa, besok-besok main lagi ya. Ya Ra. Seru deh main handy talkie-nya. Iya Ra, besok-besok kita main lagi ya. Syifa, Abdul boleh minjem gak handy talkie-nya? Bukannya kamu mau sholat? Iya, tapi Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Please. Ya udah boleh. Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya Dul. Siap. Makasih Syifa. Yes. Ini untuk elang 2. Siap. Ini buat kelinci 1 ya. Wah, Bani. Oh iya, buat Domba 4 mana? Gak ada. Handy talkie-nya udah rusak. Antenanya patah. Patah. Kok bisa? Tuh Domba 4 datang. Syifa, Abdul minta maaf ya. Sabtu kemarin. Wah, ada yang marahan nih. Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy talkie-nya ke rumah Syifa, pas di tengah jalan Abdul dikejar anjing galak. Aduh, mesti ngejar lagi. Aduh. Gitu ceritanya Nusa. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Syifa. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu. Dia kan gak sengaja, Syifa. Kasian loh, Kak Abdul dicuekin, ntar dia nangis loh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Tupai 3, monitor Tupai 3, Domba 4, minta maaf ya. Syifa, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps. Makasih Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Kelinci 1 pingsan. Nungguin main, gak mulai-mulai. Kelinci satu. Wah, kalau gitu Syifa jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke. Detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap. Meluncur. Nah, Ananda semuanya sudah lihat kan isi video tadi? Masya Allah, luar biasa ya. Isi video itu ada karakternya itu Nusa dan Rara ya, seperti minggu lalu ya karakternya Nusa Rara kembali. Nah, isi videonya tuh Masya Allah, bahwasanya pada saat mereka bermain, mereka terdengar suara azan, lalu mereka hentikan permainan mereka. Mereka
untuk lanjut sholat. Nah, yang paling penting lagi, pada saat salah satu teman mereka itu marah atau sedih, salah satunya yang berbuat salah langsung minta maaf kepada si Syifa. Abdul melakukan salah, langsung minta maaf kepada Syifa. Nah, serta di video tersebut di akhirnya ada diselipkan hadis bahwasanya bagi yang memaafkan, Allah memberikan kelapangan hati baginya. Nah, Ustazah ingatkan kembali kepada Ananda semuanya, pada saat kita bermain, jangan lupa kita harus mematuhi beberapa, yaitu salah satu ada 3 ya. Saat kita bermain, kita harus melakukan yang pertama. Nah, ini ada gambar bersikap sopan. Nah, yang kedua, saling berbagi. Nah, sudah lihat kan gambarnya Ananda semuanya? Oke. Yang ketiga, saling tolong menolong. Nah, sudah lihat Ananda semuanya? Oke. Nah, selanjutnya pada saat bermain kita harus menjauhkan namanya sikap, yaitu yang pertama tidak boleh mengejek. Ya, tidak boleh saling mengejek. Yang kedua, tidak boleh berkelahi saat bermain. Nah, yang terakhir yaitu tidak boleh berebut mainan. Nah, jadi Ustazah ingin mengajak Ananda semuanya agar hidup rukun dengan teman bermain. Karena dengan kita hidup rukun, maka tentram kita bermainnya. Oke, baik, untuk selanjutnya tugas Ananda di rumah adalah buka buku Bupena 2A. Buka halaman 30, di situ ada tugas yaitu ayo berlatih. Nah, dikerjakan nomor 1 sampai nomor 3 di buku tulis masing-masing. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan Ananda semuanya mengerjakan tugas di rumah dengan Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Baik, cukup di sini pertemuan kita. Sama-sama kita menutup perjumpaan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, semoga kita bertemu lagi di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.